Kalau kita balik ke era lama YouTube, ada satu jenis konten yang dulu cukup sering muncul tapi sekarang hampir nggak pernah kita lihat lagi, yaitu mail time. Sebuah konsep sederhana di mana kreator membuka paket yang dikirim langsung oleh penonton mereka tanpa tahu isi di dalamnya, tanpa sponsor, dan tanpa konsep yang dibuat-buat. Hanya sebuah kotak dan rasa penasaran. Tapi justru dari situ muncul sesuatu yang sekarang terasa jarang, yaitu kejutan yang benar-benar nyata. Karena berbeda dengan unboxing biasa yang isinya sudah jelas, di Mealtime bahkan kreatornya sendiri tidak tahu apa yang akan mereka temukan. Sehingga setiap reaksi yang muncul terasa lebih jujur dan spontan. Kadang lucu, kadang aneh, bahkan kadang nggak masuk akal. Tapi itulah yang membuat orang betah menonton. Karena penonton ikut merasakan prosesnya dari awal sampai akhir, dari kotak yang masih tertutup sampai isi yang akhirnya terbuka. Dan bukan cuma soal barangnya, tapi juga tentang siapa yang mengirimnya. Karena seringkali ada surat, pesan, atau cerita di balik paket tersebut yang membuat konten ini terasa lebih personal dibandingkan konten lain. Dan di titik itu, hubungan antara kreator dan penonton jadi terasa lebih dekat. Karena penonton bukan cuma melihat, tapi juga bisa ikut berkontribusi. Mereka bisa mengirim sesuatu dan punya kemungkinan untuk muncul di video, yang secara tidak langsung membuat mereka merasa menjadi bagian dari konten itu sendiri. Dan mungkin disitulah letak kekuatan Mealtime, bukan pada visual atau produksi besar, tapi pada interaksi dan rasa kebersamaan yang tercipta. Lalu kalau kita lihat sekarang, kenapa konten seperti ini mulai hilang? Jawabannya bukan karena konsepnya jelek, tapi karena dunia konten sudah berubah, di mana sekarang semuanya dituntut lebih cepat, lebih rapi, dan lebih terkontrol. Sementara Mealtime justru bergantung pada hal yang tidak pasti. Selain itu, faktor biaya dan logistik juga jadi kendala, karena mengirim paket tidak selalu murah atau mudah. Belum lagi resiko menerima barang yang tidak sesuai atau bahkan berbahaya. Ditambah lagi dengan perubahan arah konten yang sekarang lebih banyak didorong oleh brand dan sponsor, sehingga ruang untuk konten yang murni dari penonton jadi semakin kecil. Dan hal lain yang ikut berpengaruh adalah perubahan cara orang menikmati konten, di mana sekarang penonton terbiasa dengan video yang cepat, langsung ke inti dan punya alur yang jelas. Sementara Mealtime cenderung lebih lambat, penuh momen acak dan tidak selalu punya hasil yang memuaskan secara instan, sehingga lebih sulit bersaing di sistem yang mengutamakan retention tinggi dalam waktu singkat. Dan dari situ perlahan konten seperti ini mulai tersingkir, bukan karena kehilangan daya tarik, tapi karena tidak lagi cocok dengan pola konsumsi baru. Dan kalau dilihat lebih dalam lagi, sebenarnya yang hilang bukan hanya Mealtime sebagai format, tapi juga rasa yang dulu ada di dalamnya, yaitu rasa dekat antara kreator dan penonton, di mana konten bukan hanya sesuatu yang ditonton, tapi sesuatu yang bisa diikuti, dirasakan, bahkan ikut dibentuk oleh penontonnya sendiri. Sementara sekarang hubungan itu menjadi lebih satu arah, lebih cepat dan lebih luas, tapi juga terasa lebih jauh. Dan mungkin disitulah letak perbedaannya. Dulu kita menonton karena merasa terhubung, sekarang kita menonton karena terus disuguhkan. Dan dari perubahan itu, Mealtime menjadi salah satu contoh kecil bagaimana sebuah konsep yang dulu terasa hidup bisa perlahan menghilang. Bukan karena dilupakan, tapi karena dunia di sekitarnya sudah berubah.